Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap no tafsir. Oke? Tetap berdasarkan Alkitab. No doktrin. Amin. Kali ini kita akan membahas mengenai kekristenan. Ya. Tidak ada satupun nabi dan rasul ya, yang menulis Alkitab ataupun yang tidak menulis kitab-kitab suci ya, dalam Alkitab itu, tidak ada satupun mereka yang mengenal, memahami Trinitas. Tidak pernah. Alkitab tidak pernah mencatat, ya, baik itu di dalam perjanjian lama, ya, yang tercantum dalam Taurat, Mazmur dan Kitab Para Nabi, maupun dalam perjanjian baru. Tidak pernah satupun ya nabi dan rasul yang mengenal Allah Trinitas atau Allah Tritunggal ya. Bagi mereka itu Allah satu dan sudah selesai. Tidak ada lagi pembahasan mengenai Allah Tritunggal. Itu yang pertama, ya, yang mau kita bahas, ya. Nah, kemunculan doktrin Tritunggal ini adalah 300 tahun setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Nah, ini timbulnya doktrin Tritunggal, ya. Sementara kekristenan itu sudah dikenal abad pertama, mungkin pertengahan ya, tahun-tahun 50-an lah segitu. Karena kitab Roma itu kan selesai ditulis tahun 63 ya. Dalam kitab Roma mencatat tentang Kristen. Jadi ya sekitar 300 tahun lebih lah ya. Ya kurang lebih gitu. Baru muncullah doktrin Tritunggal yang dibidani oleh si manusia Tertullianus. Begitu kan kemunculannya, dengan doktrin Tritunggal yang menyatakan bahwa Allah itu 3 pribadi yang berbeda ya. Ada pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Pribadi 1 itu Bapa, pribadi 2 itu Anak, pribadi 3 itu Roh Kudus. Ya, ada 3 pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat, satu Allah. Ya, itu nonsens. Kenapa? Kalau 3 yang berbeda menjadi satu, ya, itu jelas bukan satu, tetapi kesatuan. Ya, jelas kan? Masa Allah kesatuan? Apapun yang doktrin ini mau nyatakan, itu hoax semuanya. Dan sangat bertentangan dengan firman Allah. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyatakan ya, ini secara pribadi ya, juga bisa juga secara apa ya gitu ya,
Saya sebutkan namanya, macam Stephen Tong, Ezra Soru, terus si Moriwali. Nah, juga para pendeta yang ada di luar sana itu, macam yang mengaku siapa? Saifuddin Ibrahim, ya, Joshua Tewu. Saya sebutkan saja namanya. Ya. Juga Niko, ya. Niko Nyotora Harjo, Billy, siapa lagi ya? Banyak lah ya. Bahkan si Gilbert Lumindong, gitu. Dan juga para pendeta di sana itu, di luar sana, ya. Mereka itu bukan orang Kristen, tetapi mereka itu adalah penyembah Tritunggal. Silakan ya para pengikutnya mencek ke sana. Tanya mereka itu menyembah siapa? Allah Tritunggal, Trinitas, 3 pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat, satu Allah. Itu. Nah, mereka itu bukan orang Kristen. Kristen ya adalah orang Kristen ya, itu penyembah Kristus, satu-satunya Allah yang benar sesuai dengan Alkitab. Tritunggal itu bukan Allah. Itu hasil pemikiran dari si manusia Tertullianus, seorang pengacara. Kan begitu. Sangat bertentangan dengan Alkitab. Ya. Contohnya, ini saya kasih contoh. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Nah, mereka menolak roh. Ini Tritunggal menolak roh. Mereka menyatakan bahwa Allah itu pribadi. Ya kan? Nah, lalu Alkitab menyatakan Allah satu. Dalam Yakobus 2 ayat 19, ya. Roma 10 ayat 12. Nah, mereka menyatakan Allah itu Tritunggal. 3 yang berbeda tapi satu. Nah, jelas bukan? Berbeda kan? Bertolak belakang bukan? Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu Allah. Yesus sendiri yang menyatakan Tuhan itu Allah. Dalam Markus 12 ayat 29. Tetapi mereka menolak. Mereka memisahkan Tuhan itu bukan Allah. Andai kata mereka mengakui Yesus itu adalah Allah, tetapi bukan satu-satunya Allah, melainkan pribadi yang berbeda dengan Bapa. Nah, ini saya kemukakan ya. Bagaimana doktrin ini begitu sesat, ya, sangat menyesatkan. Mereka mengatakan, ya, 3-nya itu setara. Tetapi pada pembahasan ataupun pada pelaksanaan iman mereka lebih mengedepankan pribadi Bapa. Pribadi satu itu. Jelas bukan? Alkitab menyatakan nama Tuhan Allah itu adalah Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak bisa membuktikan bahwa Tritunggal itu mempunyai nama. Apa nama Allah Tritunggal? Apakah Bapa? Kan tidak. Bapa kan umum, sebutan umum untuk orang tua. Jelas bukan? Bahwa doktrin ini sangat bertentangan. Sebab itu, seperti yang saya sebutkan tadi, para nabi dan rasul tidak pernah mengenal doktrin ini, ya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya. Bahkan orang Yahudi sendiri pun tidak mengenal doktrin ini. Yesus itu disalib, ya, ditangkap, disalib. Kenapa? Karena Yesus yang manusia itu, ya,
Dia mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Nah, kesalahpahamannya terjadi di sini. Orang Yahudi berpikir bahwa Yesus itu menghujat Allah dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Ya, mungkin secara roh ya, hakikat gitu, dia adalah anak Allah. Karena orang Yahudi mengimani bahwa Allah itu satu. Nah, yang dimaksud oleh Yesus itu sebagai anak Allah, dia berasal dari Allah. Anak Allah itu adalah sebutan julukan bagi manusia. Yesus itu anak Allah. Anak Allah itu bukan hakikat. Kalau anak Allah itu hakikat, berarti Allah itu lebih dari satu. Ya bukan? Bagi orang Yahudi sudah selesai. Allah itu satu. Itu ya. Doktrin ini muncul abad ketiga akibat pertikaian politik. Ya, itu bukan masalah agama sebenarnya. Kan yang paling mudah untuk diprovokasi itu adalah agama, yang berbau agama. Ya. Saat itu yang berkuasa ya adalah Kaisar Konstantin. Ya. Dia menginginkan ketentraman di dalam pemerintahannya. Sebab itu dia tidak ingin ada pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Dia memilih si Tertullianus yang lebih banyak pengikutnya dibandingkan dengan Arianus. Dia tidak peduli masalah agama karena dia bukan orang Kristen. Keributan-keributan politik inilah yang dikemas dalam agama. Nah, saat itu dimenangkan oleh si Tertullianus dengan doktrinnya Trinitas. Bukti campur tangannya dari Kaisar ini di dalam kredo ya, iman rasuli itu. Dia sendiri yang merumuskan bahwa Bapa itu Khalik langit dan bumi. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan, Allah yang benar, itu merumuskan tentang doktrin Kristen? Jelas salah. Alkitab menyatakan firman yang adalah Allah itu yang mencipta. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Yang mencipta baik yang di surga maupun yang di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jelas bukan? Bahwa ini hasil pemikiran dari manusia-manusia yang tidak mengenal Allah yang benar, tetapi diadopsi, ya, diimani malah, lalu diajarkan. Dan doktrin ini menguasai hampir 99,9% gereja-gereja hampir di seluruh dunia. Dan tidak pernah dikoreksi. Padahal, ya, yang harus dimengerti, ya, masalah iman adalah masalah keselamatan. Kenapa? Karena pada saat manusia salah menyembah, ya, maka manusia akan binasa. Ya tidak? Kenalilah, fahamilah siapa Allah yang benar. Sembahlah Allah yang benar, maka manusia akan selamat. Oke? Jadi jelas ya. Nabi dan Rasul tidak pernah mengenal doktrin ini, ya. Doktrin ini tidak ada di Alkitab, ya, dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Doktrin ini muncul abad ketiga, ya. Lalu Bapa itu Bapa dalam
Doktrin Tritunggal itu bukan Allah, ya. Itu bukan pencipta, ya. Itu sudah 4 poin, ya. Kita akan melihat dari Alkitab. Jadi bukan hanya sebatas pemikiran, kesimpulan, tidak, harus berdasarkan Alkitab, ya. Semua, ya, harus berdasarkan Alkitab, ya. Kekristenan sudah lebih dulu ada, ya, abad pertama. Baru abad ketiga muncullah doktrin ini yang dibidani oleh si Tertullianus, ya. Lalu setuju oleh John Calvin, oleh Martin Luther dan lain-lainnya. Bahkan oleh para pendeta Tritunggal yang senang itu, ya. Yang anehnya, saya berpikir ini aneh sekali. Kalau tidak ada selubung, pasti mereka akan tahu, ya. Seorang terpelajar, ya kan, kalau gelarnya berderet-deret itu kan seorang terpelajar, ya kan? Itu harusnya, ya, dia menyelidiki apa yang dia pelajari, begitu. Harusnya yang dia pelajari itu apa, yang dia pahami itu apa. Bicara iman, itu bicara firman Tuhan. Ya harus berdasarkan Alkitab, bukan buku-buku teologi, bukan buku-buku filsafat. Ya kan? Alkitab adalah firman Allah. Penulisnya diilhami oleh Yesus Kristus. Itu yang harus dimengerti, bukan buku-buku biasa. Ada kuasa di dalam firman Allah. Kalau filsafat, siapa penulisnya? Namanya tidak ada di Alkitab. Berarti mereka tidak dipilih oleh Yesus untuk menulis firman Allah. Yang seperti ini tidak pernah dipahami, tidak pernah dimengerti, karena ada selubung yang menutupi. Karena tidak menyembah satu-satunya Yesus yang adalah Tuhan Allah, ya. Ya, siapa yang bisa membukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci? Baik, kita akan cek dari kisah 26 ayat sebelumnya, kisah 11 ayat 26, ya. Kisah para Rasul, ya. Kisah para Rasul 11 ayat 26. Harus berdasarkan Alkitab, firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran adalah Yesus Kristus, ya. Kisah para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, Paulus, ya, dan Saulus itu tinggal setahun, ya, kurang lebih di Antiochia. Ya. Untuk pertama kalinya lah mereka itu disebut Kristen. Jadi ini selesai ditulis, ya, kira-kira tahun 63, ya, abad pertama, sebelum kemunculannya dari doktrin Tritunggal ini. Jadi kekristenan itu lebih dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari Kisah 26 ayat 28. Jawab Agripa,
hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Wali negeri itu pun memerintah kurang lebih sekitar tahun itu, abad pertama pertengahan lah. Agripa, wali negeri itu tahu membedakan bahwa orang Kristen adalah penyembah Kristus. Sudah ada lebih dulu. Nah, sekarang kita lihat dari Roma 16 ayat 7. Ya, kita lihat dari Roma 16. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum Paulus menjadi Kristen, ternyata ada orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Dan ayat ini pun menyatakan bahwa Paulus itu orang Kristen, bukan orang Tritunggal. Bukan orang penyembah Allah Trinitas. Jelas bukan? Dalam Roma 16 ayat 7. Jadi ayat ini pun menjelaskan bahwa para rasul itu orang Kristen. Ini ayatnya, saya ulang ya. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Iya kan? Sebelum Paulus menjadi Kristen, ada orang-orang yang sudah menjadi Kristen, penyembah Kristus. Kita lihat lagi dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Maksudnya bukan itu. Ini saya sudah catat ya. 2 Korintus 12 ayat 2. Ini kesaksian Paulus tentang dirinya ya. Aku tahu tentang seorang Kristen. Nah itu. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ini Paulus orang Kristen, bukan orang Tritunggal, bukan orang Trinitas. Ini ayat-ayat Alkitab. Ya. Jadi kalau Tritunggal dikoreksi harus bisa. Kenapa para pendeta di luar sana yang saya sudah sebutkan namanya tadi itu, ya, tidak mau mengoreksi? Mereka hanya menyerang pendeta satu dengan pendeta yang lain mengenai perzinahan, ya kan? Mereka hanya menyerang pendeta satu dengan pendeta yang lain mengenai keserakahan dalam perpuluhan, ya kan? Dalam buah sulung. Mereka juga menyerang dalam baptisan. Satu sama lain. Mereka juga menyerang dalam lagu-lagu, ya. Menurut si Stephen Tong, lagu-lagu yang rohani itu adalah lagu-lagu yang seperti lagu-lagu klasik yang tenang. Memangnya Tuhan hanya tahu lagu-lagu yang klasik? Bagaimana dengan irama-irama lagu yang ada di Indonesia bagian timur? Yang iramanya dinamis. Apakah Tuhan tidak senang? Bukankah semuanya itu dari Tuhan? Iya kan? Mereka hanya menyerang masalah-masalah yang seperti itu. Cobalah bicarakan siapa yang kau sembah.
Nah, ternyata sama-sama penyembah Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Berarti kalian bukan orang Kristen. Kalian tidak berhak ya berdoa di dalam nama Yesus. Kalian harus berdoa di dalam nama Allah Tritunggal. Kalian harus berdoa konsekuen dong. Kalian harus berdoa di dalam nama Bapa. Tidak boleh dalam nama Yesus. Karena kalian kan menolak Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Jangan ngusir setan dalam nama Yesus. Ya kan? Usir setan dalam nama Bapa. Bisa gak setannya pergi? Ketawa setannya. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Itu nama Allah. Kalau Tritunggal siapa namanya? Nggak ada kan? Oke, itu tadi yang keberapa? 4 ya. Sekarang yang kelima. 1 Petrus 4 ayat 16. Saya bacakan 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kalau menderita sebagai orang Kristen jangan malu. Kenapa? Karena Yesus yang dimuliakan. Ya. Kita lihat dalam Kisah 23 ayat 11. Kisah 23 ayat 11. Lihat ini, apa yang Yesus katakan kepada Paulus. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Tuhan Yesus mendukung. Jadi kalau ada tanda-tandanya, jangan malu. Kata Petrus, tandanya seperti apa? Kita lihat dalam Galatia 6 ayat 17. Ya, kita lihat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Itu kata Paulus. Tanda-tandanya apa? Kita lihat lagi di dalam 2 Korintus 11 ayat 24. 2 Korintus 11 ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji, sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik,
wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap di luar tembok kota dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Banyak tanda-tanda di tubuhnya Paulus, dia disesat, dia didera, itu tanda-tandanya. Kata Petrus, jangan malu. Ya kan? Kelaparan demi nama Yesus, jangan malu. Nah, kalau para pendeta di luar sana, mereka itu harusnya malu. Karena apa? Karena dalam tubuh mereka, dalam hidup mereka tidak ada tanda-tanda Kristus. Para pendeta itu memperlihatkan burungnya di pinggir jalan kepada perempuan-perempuan yang berdiri. Pendeta apa seperti itu? Para pendeta itu ribut di medsos, ya, masalah janda-janda. Pendeta apa seperti itu? Mereka saling menyerang pribadi. Yang satu dengan pribadi yang lain. Mereka mengatasnamakan orang Kristen, padahal mereka adalah penyembah Tritunggal. Bukan orang Kristen mereka. Orang Kristen adalah penyembah Kristus. Nah, yang harus malu adalah tindakan-tindakan di luar itu. Di luar apa yang Paulus lakukan. Amin. Jelas bukan? Bahwa kekristenan lebih dulu ada sebelum doktrin maha sesat ini, doktrin Tritunggal, doktrin Trinitas. Ya. Orang-orang penyembah Tritunggal itu bukan orang Kristen. Ya, mereka tidak berhak, ya, untuk berdoa dalam nama Yesus Kristus, karena mereka menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Terbukti bukan bahwa doktrin ini bertentangan dengan Alkitab, yang adalah firman Allah yang tertulis. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.